Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifatul Muasyarah dengan NIM 2122042 dari kelas PAI 2A. Di sini untuk memenuhi tugas semester bahasa Inggris lanjutan, saya akan menjelaskan mengenai modal ya, teman-teman semuanya. Kemudian apa sih modal itu dan rumusnya, kemudian manfaatnya dan sebagainya. Mari kita pelajari secara bersama-sama. Sebelumnya ini di sini ya, modal. Apa sih modal itu? Ya, modal dalam bahasa Inggris merupakan salah satu kata kerja bantu. Nah, gunanya untuk menerangkan apakah sesuatu tersebut bersifat permohonan, kemudian izin dan sebagainya. Nah, kata kerja bantu sendiri atau modal sendiri dalam bahasa Inggris itu berbentuk kata kerja pertama ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ya ada jenis-jenis modal yang dibagi menjadi 3 ya dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada modal present, kemudian yang kedua modal past, dan yang ketiga modal perfect. Nah, di sini kita akan membahas ya satu persatu dari pembagian dari ketiga modal ini. Di modal present ada will, shall, can, might, must, and shall. Kemudian di modal past ada what, shall, must, or had, to, make, call. Kemudian di modal perfect ada must, make, shall. Oke ya, kita akan membahas satu persatu. Nah, teman-teman semuanya di sini ya, modal present. Ya, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kegunaan will dan shall ya. Will di sini bermakna akan, kemudian digunakan untuk menyatakan apa sih? Nah, will digunakan artinya akan dalam bentuk simple future tense yang sama dengan going to, artinya sama ya. Antara will dengan going to dalam simple future tense itu sama, akan. Contohnya I will go to Bandung tomorrow. Nah, di sini I will bermakna akan, saya akan pergi ke Bandung besok. Kemudian untuk menawarkan atau meminta sesuatu dengan sopan, seperti contohnya, will you carry that bag for me? Maukah kamu membawakan tas saya? Misalnya, meminta bantuan istilahnya dengan sopan. Kemudian shall atau akan bermakna akan dalam bentuk future tense, seperti I shall go to Jakarta tomorrow. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Kemudian menawarkan bantuan, seperti shall I carry your book? Haruskah aku membawakan bukumu? Kemudian menyatakan janji, I shall meet you tomorrow. Saya akan bertemu dengannya besok. Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian modal present yang selanjutnya adalah must ya. Must atau bermakna harus digunakan untuk menyatakan keharusan atau sesuatu yang mesti. Contohnya you must go now, kamu harus pergi sekarang. Kemudian must juga berarti have to, sama artinya ya. Contohnya you must water the plants atau you have to water the plant. Nah, di sini sama-sama artinya kamu harus menyirami tanaman. Kemudian ditujukan untuk menunjukkan larangan, must not ya. Contohnya you must not smoke in the class. Kamu tidak boleh merokok di dalam kelas. Kemudian must tidak mempunyai bentuk past tense, bentuk lampau atau had to, dan sama untuk semua objeknya. Contohnya I had to meet my sister yesterday. Saya harus bertemu dengan saudara perempuanku kemarin. Ini ya. Kemudian yang kelima, dalam kalimat negatif atau tanya selalu gunakan need not, bukan must not. Contohnya must I go now? Haruskah aku pergi sekarang? Jawabannya yes, you must. Ya, kamu harus. Yang selanjutnya ada may, shall, and can ya. May artinya mungkin atau boleh digunakan untuk menyatakan suatu permohonan izin. Contohnya may I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Kemudian harapan atau permohonan. Di sini ya, may be surrounded by good people. Semoga kamu dikelilingi oleh orang-orang baik. Nah, selanjutnya shall atau sama juga dengan ought to yang bermakna seharusnya, berguna untuk kata kerja bantu yang artinya sebaiknya atau seharusnya. Di sini she ought to be here now. Dia seharusnya ada di sini sekarang.
seperti itu. Kemudian pekerjaan yang belum terselesaikan, the work of have been finished last week. Pekerjaan itu seharusnya selesai bulan lalu. Kemudian can atau dapat, kemahiran atau kesanggupan seseorang. Contohnya I can sing, aku dapat bernyanyi. Kemudian meminta izin dan menyatakan kemungkinan, can I borrow your book, atau he can be ill. Nah, can I borrow, minta izin ya untuk meminjam buku. Kemudian untuk menyatakan kemungkinan dia dapat sakit, kemungkinan sakit seperti itu. Oke, yang kedua ada modal pas ya, will and shall. Nah, will digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari will atau akan. Di sini he will be punished before he escaped. Dia akan diberi hukuman sebelum melarikan diri. Kemudian permohonan atau permintaan yang sopan, will you please help me? Maukah kamu membantuku? Kemudian jika digabung dengan kata like, itu menjadikan artinya ingin, kemudian dan rather menjadi lebih suka. Contohnya I will like to eat, saya ingin makan. Kemudian I will rather cook than play, saya lebih suka memasak daripada bermain. Kemudian yang selanjutnya ada shall ya, teman-teman semuanya. Digunakan untuk menyatakan bentuk lampau dari shall. Contohnya when he came to my house, I shall go. Ketika dia di rumah saya atau berkunjung ke rumah saya, seharusnya saya pergi atau saya seharusnya pergi. Kemudian anjuran atau sebaiknya, you are ill, you shall go to the doctor. Kamu sakit, kamu seharusnya pergi ke dokter. Nah, kemudian keharusan, contohnya he shall study hard, dia seharusnya belajar dengan keras. Kemudian untuk bentuk lampau pekerjaan yang belum terselesaikan ini, contohnya you shall have studied hard before take an exam. Kamu seharusnya belajar dengan keras sebelum ujian. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua di sini ada modal pas yang ada must and might. Must atau sama dengan have to, untuk dari pas dari must keharusan, artinya harus. You must have to study, kamu harus belajar. Kemudian make, kalimat berita berbentuk past tense, berita. The newspaper said it might rain tomorrow. Di sini yang artinya berita di koran menyatakan kemungkinan hujan besok. Kemudian untuk ungkapannya lebih sopan, Mike win the competition. Mark mungkin memenangkan perlombaan. Kemudian suatu kemungkinan besar. Contohnya di sini ya, ada contoh Ariel was absent yesterday, he might be sick. Ariel kemarin tidak masuk, dia mungkin saja sakit. Kita lanjut. Nah, untuk yang terakhir ada modal Pascal ya, untuk menyatakan bentuk lampau can dan sama untuk semua objek. Namun dalam penggunaannya tidak selalu lampau. Contohnya, Mary could sing a song when she was young. Mary dapat bernyanyi ketika ia masih kecil. Kemudian permintaan yang bersifat sopan. Contohnya, could you take me to the airport? Maukah kamu mengantarkan saya ke bandara? Kemudian untuk suatu kemungkinan di sini ya, she could be at home now, but she usually play volleyball. Dia di rumah sekarang, tetapi biasanya dia bermain volley. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman semua, yang ketiga ada modal perfect ya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada modal must have, terus ditambah kata ketiga. Digunakan untuk menyatakan kesimpulan lampau. Contohnya, Anto passed the exam, he must have studied. Anto berhasil dalam ujiannya, dia pasti belajar. Pasti ya, kesimpulan yang lampau. Kemudian modal make have plus kata kerja bentuk ketiga digunakan untuk menyatakan kemampuan lampau, kemungkinan lampau. Anto was absent, he may have been sick. Anto tidak masuk, dia mungkin sakit. Kemudian yang ketiga, modal shall have plus kata kerja bentuk ketiga, keharusan yang tak terselesaikan di masa lalu. Contohnya, Anto did pass, he shall have studied, yang artinya Anto tidak lulus, dia seharusnya belajar. Harus belajar, seperti itu. Kemudian modal call have plus kata kerja bentuk ketiga, kemampuan yang tidak digunakan pada waktu lampau. Contohnya, Anto call have done the homework,
himself. Contohnya, artinya Anto seharusnya bisa menyampaikan PR-nya sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus dari ketiga model tadi. Nah, sudah melihat ketiga jenis dari modal sendiri, nah kita dapat menyimpulkan melihat contoh-contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan untuk modal present itu ya cukup subjek, kemudian modal present ditambah kata kerja bentuk pertama, modal past subjek, kemudian plus modal past, kemudian kata kerja bentuk pertama juga. Begitupun dengan modal perfect, subjek kemudian subjek, modal perfect plus have, nah ditambah have ya di sini perbedaannya, dan kata kerja bentuk ketiga hampir sama ya, menggunakan present, past, kemudian yang perfect cukup ditambah dengan kata atau have ya di sini. Nah, di sini ya untuk penggunaan modal ya sendiri, yang pertama untuk mengungkapkan suatu keharusan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah expressing necessity, kemudian menunjukkan tentang pilihan atau expressing preference, kemudian petunjuk mengetahui kemampuan seperti showing abilities, dan memberikan saran terhadap orang lain seperti advisability, dan meminta bantuan atau valid request. Oke teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, itulah sedikit materi tentang modal dalam bahasa Inggris ya, mulai dari pengertian, kemudian contoh penggunaannya, rumus dan sebagainya. Nah, di sini apabila ada kekeliruan atau kesalahan yang baik disengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf ya. Kita dapat berjumpa di lain waktu dan sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.